Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini Kanda Data kembali menghadirkan video yang bermanfaat, yaitu mengenai rumus tabel ANOVA regresi. Di sini teman-teman mungkin ada yang masih bingung dalam menghitung rumus ya, menggunakan rumus ya untuk tabel ANOVA regresi. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa like dan subscribe terlebih dahulu. Baik, di sini untuk contoh kasus kita menggunakan regresi linear berganda dengan dua variabel bebas dan satu variabel dependen ya. Kita langsung saja di sini untuk sumber dari Kotsuyani 1977. Di sini kita lihat ini adalah tabel ANOVA regresi. Ini sering keluar ketika kita melakukan analisis data regresi linear ya, baik sederhana maupun berganda. Jadi di situ selalu ada ya tabel ANOVA. Ini di sini ada hal penting yaitu nilai F hitung. F hitung ini akan disandingkan dengan nilai F tabel. Kalau dianalisis menggunakan software statistik itu sudah ada nilai p-value-nya untuk nilai F, sehingga tidak perlu membandingkan dengan F tabel. Nah, kita sebagai para peneliti, mahasiswa, ya, praktisi dan sebagainya, kita perlu tahu nih bagaimana sih cara menghitung tabel ANOVA. Di sini untuk model di sini ada dua ya, regression ya atau model ada yang menyebutnya ya. Ada residual, ada error. Jadi pertama sum of square atau jumlah kuadrat ya. Kemudian selanjutnya adalah DF. DF itu degree of freedom, artinya adalah derajat bebas. Kemudian mean square ini adalah kuadrat tengah dan F. F ini adalah nilai F hitung yang kita carinya ya. Jadi yang pertama sum of square regression ini adalah rumusnya sigma dikalikan y topi dikurangi y bar dikuadratkan ya. Jadi kita perlu mencari dulu y topi ini adalah y predicted ya. Caranya kita harus mencari nilai estimasi dulu dari regresinya. Misalkan regresi linear berganda tadi ya. Jadi misalkan y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Nanti B0, B1, dan B2 kita peroleh dari estimasi regresi. Kemudian kita masukkan satu persatu nilai X1 dan X2, sehingga akan diperoleh nilai Y topi untuk responden pertama, ya, atau untuk data pertama. Kemudian selanjutnya sampai data terakhir. Ini cara mencari nilai Y predicted. Kemudian Y bar ini adalah nilai rata-rata dari Y aktual, ya. Kemudian untuk sum of square dari residual atau error ya di sini, ini kita tinggal balik saja. Jadi ini selisih antara Y aktual dikurangi dengan Y predicted. Ya, kemudian kita dari residual ini dikuadratkan ya, residual dikuadratkan ya. Kemudian untuk DF ini adalah K-1. K ini adalah jumlah variabel. Semua variabel, baik variabel dependen maupun variabel independen. Jadi semuanya dijumlahkan dikurangi 1. Kemudian N-K ini adalah N adalah jumlah data ya. Jumlah pengamatan, jumlah observasinya berapa. Dikurangi dengan jumlah variabel. Kemudian untuk mean square yang regression ini adalah tinggal kita bagi saja sum of square-nya dibagi dengan derajat bebasnya. Ya, sebelah kiri bagi sebelah kanannya gitu cara gampangnya. Kemudian untuk yang residual juga sama ya. Jadi sum of square residual dibagi dengan derajat bebasnya, sebelah kiri dibagi sebelah kanan. Kemudian untuk F hitung ini adalah MSR atau mean square regression dibagi dengan mean square error atau residual. Tinggal kita bagi saja atas bagi bawahnya ketemu F hitung. Ya, kita praktek di sini contoh. Misalkan diketahui sum of square regression adalah sekian, sum of square residual sekian, jumlah sampelnya adalah 15, jumlah variabelnya adalah 3 ya. Jadi satu variabel dependen dan dua variabel independen. Jadi pertama kita buat tabel. Pertama sum of square-nya kita sudah ketahui ya. Tinggal kita linkkan saja. Kemudian sum of square residual juga sudah kita ketahui, tinggal kita linkkan saja. Selanjutnya totalnya adalah tadi rumusnya adalah SSR plus SSE. Ya tinggal kita jumlahkan ya. Sum of square regression ditambah dengan yang SSR, enter, sudah ketemu. Kemudian DF
derajat bebas. Rumusnya adalah K-1. Jumlah variabel ya, sama dengan K itu adalah 3. Dikurangi 1 sama dengan 2 ya. Kemudian yang residual, N min K ya, sama dengan N-nya adalah 15, ya, dikurangi dengan K-nya adalah 3. Enter. Kemudian ini jumlah ya, tinggal kita jumlahkan saja. Ditambah dengan yang bawahnya. Oke, ketemu. Kemudian mean square. Mean square tinggal kita bagi antara SSR dengan derajat bebasnya. Sama dengan SSR dibagi derajat bebasnya. Enter. Kemudian yang MSR sama dengan SSR dibagi dengan, atau SSE ya, dibagi dengan derajat bebasnya. Sudah kita peroleh. Kemudian untuk F sama dengan MSR ya, dibagi dengan bawahnya ya. Regression dibagi dengan yang bawahnya. Temu ya, jadi F hitungnya adalah 77,90. Saya kira untuk jumlah sampel 15 ini sudah dapat dikatakan signifikan ya. Karena nilainya ya sekitar 3-an ya. Kalau F hitung silakan dicari untuk 2 dan 12 ya di tabel F ya. Demikian tutorial cara menghitung tabel ANOVA regresi ya. Kita berikan rumusnya, mengambil sumber dari bukunya Kotsoyani 1977 tentang teori ekonometrik dasar ya. Silakan teman-teman juga bisa baca bukunya. Ini cukup mudah dipahami dan diikuti. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.